Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kami dari kelompok 2, yaitu yang terdiri dari saya, Elinda Elizabeth dengan NIM 1953021076 dan teman saya. Saya Estri Satriani Tiasti dengan NPM 3062046008. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari materi yang telah kami ambil, yaitu isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Langsung saja. Yang pertama adalah bab 1, yaitu pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Sistem informasi menimbulkan pertanyaan etika yang baru, baik individu maupun masyarakat, karena sistem informasi menciptakan kesempatan untuk perubahan sosial yang besar dan juga membahayakan distribusi kekuatan, uang, dan kewajiban yang ada. Untuk itu, isu sosial yang menyebabkan etika berubah negatif maka harus dicegah dari individu dan masyarakat sekitar yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk diri sendiri maupun orang lain. Lanjut. Salah satu penyebab hal ini adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin memudahkan manusia. Yang kedua, 1.2 rumusan masalah. Yang pertama, isu etika, sosial, dan politik apa saja yang ditimbulkan oleh sistem informasi. Yang kedua, apa saja masalah etika dan sosial yang berkaitan dengan sistem informasi. Yang ketiga, bagaimana etika dalam sebuah masyarakat informasi. Yang keempat, apa saja dimensi moral dalam sistem informasi. Dan selanjutnya adalah 1.3, yaitu tujuan. Tujuan yang pertama adalah mengetahui isu etika, sosial, dan politik apa saja yang ditimbulkan oleh sistem informasi. Yang kedua, memahami masalah etika dan sosial yang berkaitan dengan sistem. Yang ketiga, mengetahui etika dalam sebuah masyarakat informasi. Dan yang keempat, memahami dimensi moral dalam sistem informasi. Selanjutnya, bab 2, yaitu pembahasan. 2.1, memahami isu etika dan sosial yang berkaitan dengan sistem. Menurut Laudon, etika atau etis merupakan prinsip benar dan salah yang dilakukan individu sebagai makhluk moral yang bebas, yang digunakan untuk membimbing perilakunya. Etika sebenarnya sudah ada sejak lama, namun semenjak kemunculan internet dan perdagangan elektronik atau e-commerce, etika mulai diperbincangkan kembali dan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan individu maupun dalam bermasyarakat. Isu etika yang muncul tentunya adalah berkaitan dengan etika sistem. Manusia sebagai makhluk moral yang bebas perlu dibimbing dalam perilakunya, terutama dalam menghadapi era teknologi. Dua titik satu model pemikiran tentang isu etis, sosial, dan politik. Bisa dilihat pada lingkaran yang ada di slide ini. Ini merupakan gambar hubungan antara isu etika, sosial, dan politis dalam masyarakat informasi. Lanjut. Dalam gambar di atas tadi atau di slide yang sebelumnya, dapat kita lihat bahwa ada beberapa komponen yang terlibat dan saling berhubungan satu sama lain. Pengenalan teknologi informasi baru memiliki dampak seperti gelombang, menimbulkan isu etika, isu sosial, politis baru yang harus ditangani individu, sosial, dan politis. Menurut London, isu etika, isu sosial, politis yang diangkat oleh sistem informasi ini memiliki 5 dimensi, yaitu dimensi yang pertama adalah hak dan kewajiban informasi. Yang kedua, hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Yang keempat, kualitas sistem, dan yang kelima adalah kualitas hidup. Selanjutnya, 2.1.2, tren teknologi yang menimbulkan isu etika. Menurut London, ada 4 tren utama dari teknologi yang bertanggung jawab terhadap tekanan-tekanan di bidang etika, yaitu yang pertama,
kecepatan komputasi 2 kali lipat setiap 18 bulan. Yang kedua, biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Yang ketiga, kemajuan analisis data. Dan yang keempat, kemajuan teknologi jaringan. Selanjutnya, 2.1.3, Non-Obvious Relationship Awareness atau disingkat NORA. Teknologi NORA mampu mengambil informasi dari berbagai sumber yang berbeda dengan menemukan hubungan terselubung. Contohnya, teknologi ini mampu mengetahui data calon karyawan untuk bekerja di kasino dan nomor yang diduga melakukan tindak kriminal. Hal ini meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melakukan profiling dan mampu mengidentifikasi tindakan kriminal, bahkan daftar penjahat dan jaringan terorisme. Selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu 2.2, etika dalam masyarakat informasi. Yang pertama, konsep dasar yang terdiri dari responsibilitas, akuntabilitas, dan liabilitas. Yang pertama, kita akan membahas responsibilitas atau tanggung jawab. Elemen utama dari tindakan etika, kemungkinan biaya yang timbul, tugas dan kewajiban atas keputusan yang dibuat. Yang kedua, akuntabilitas adalah fitur dari sistem dan institusi sosial. Ada mekanisme yang sesuai dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab mengambil tindakan dan keputusan tersebut. Yang ketiga, liabilitas. Perlu konsep dari responsibility yang mengarah lebih jauh ke arah hukum. Selanjutnya, analisis etika. 5 langkah proses analisis etika adalah yang pertama, identifikasi dan gambaran fakta secara jelas. Yang kedua, definisikan konflik atau dilema dan identifikasikan nilai-nilai yang lebih tinggi yang terlibat. Yang ketiga, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, identifikasi pilihan-pilihan beralasan kuat yang bisa diambil. Dan yang kelima, identifikasi konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi dari pilihan yang diambil. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip utama etika. Menurut London, prinsip-prinsip utama etika sebagai berikut. Yang pertama, perlakuan orang lain seperti yang kamu inginkan orang lain perlakukan kepadamu. Yang kedua, jika suatu tindakan tidak pantas bagi setiap orang, itu tidak pantas bagi seseorang. Yang ketiga, jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, maka tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. Yang keempat, ambil tindakan yang memberi nilai lebih tinggi atau lebih besar. Yang kelima, ambil tindakan yang memberikan kerugian paling sedikit atau biaya yang paling murah. Dan yang keenam, asumsikan bahwa semua benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud adalah milik seseorang sampai ada deklarasi spesifik yang menyatakan sebaliknya. Selanjutnya adalah 2.2.4, kode etik profesional. Ketika seseorang mengklaim sebagai profesional, maka memikul hak dan tanggung jawab yang khusus, karena pengakuan khusus mereka terhadap pengetahuan, kebijaksanaan, dan kehormatan. Kode etik profesional diresmikan oleh asosiasi profesional seperti Asosiasi Medis Amerika, Asosiasi Bar Amerika, Asosiasi Profesional di bidang teknologi informasi, dan lain-lain. Beberapa dilema dalam dunia maya. Salah satu sistem yang menciptakan dilema etika yang baru berupa rangkaian kepentingan yang saling berseteru satu sama lain. Contohnya, banyak perusahaan di Amerika Serikat yang menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi jumlah tenaga kerja mereka. Perangkat lunak pengenal suara mengurangi kebutuhan operator manusia yang memungkinkan komputer mengenali respon pelanggan lewat serangkaian pertanyaan terkomputerisasi. Selanjutnya,
Dimensi moral dalam sistem informasi. Hak informasi, privasi, dan kebebasan di era internet. Privasi adalah hak seseorang untuk tinggal seorang diri, bebas dari pengawasan maupun campur tangan pihak lain atau organisasi, termasuk negara. Hak-hak privasi di Amerika dan Eropa disusun berdasarkan aturan hidup yang disebut praktik informasi yang adil atau Fair Information Practice FIP yang pertama kali dicetuskan pada 2010 yang menambahkan tentang teknologi yang menyerang privasi. FIP adalah serangkaian prinsip yang mengatur dalam pengumpulan dan penggunaan informasi tentang seseorang. Selanjutnya, hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual atau intellectual property dianggap sebagai harta tak berwujud yang diciptakan oleh seseorang ataupun organisasi. Kekayaan intelektual adalah subjek atau pokok persoalan bagi berbagai macam jenis perlindungan di bawah naungan 3 tradisi resmi berikut. A. Rahasia dagang, B. Hak cipta, C. Paten, D. Tantangan bagi hak kekayaan intelektual. Kesimpulannya adalah perkembangan sistem telah memicu banyak perkembangan yang sangat membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Keefektifan, kemudahan, serta biaya yang murah seringkali membuat manusia bergantung dengan teknologi. Hal ini tidak diimbangi dengan kemampuan yang baik dalam menyelesaikan masalah, ketergantungan pada sistem. Persoalan lain yang hangat belakangan ini adalah isu-isu sosial dan etika kaitannya dengan sistem informasi. Hal tersebut menimbulkan masalah yang saling berhubungan dalam individu dan masyarakat. Sebagai manusia yang hidup pada era ini, kita sudah seharusnya tahu bagaimana menyikapi perkembangan yang ada, dengan tidak hanya sekedar memanfaatkan kemudahan yang diberikan, namun mampu menanggulangi atau setidaknya meminimalisir akibat buruk dari teknologi. Masyarakat mulai perhatian terhadap etika, terutama karena kesadaran bahwa komputer dapat mengganggu hak privasi individu, meningkatnya jumlah interaksi manusia terhadap teknologi informasi dan komunikasi dari waktu ke waktu. Maka etika sangat dibutuhkan untuk dijadikan suatu peraturan dasar dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang juga harus dipahami oleh masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita menemukan adanya hal-hal yang melanggar etika. Hal itu dapat kita lihat dari tindakan-tindakan sebagian masyarakat yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tanpa memperhatikan etika. Sekian presentasi dari kami, kelompok 2. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.